Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda, pekerjaan saya guru. Hari ini saya ini selaku anak dari Bapak Abdul Somad dan Ibu Asmiati yang bertempat tinggal di Jalan X nomor 9. Hari ini saya mau membuat video klarifikasi atas pernyataan om saya, Bapak Irianto, yang dibuat pada saat mediasi dengan Pak Abdurrahman pada waktu Kamis 26 Januari 2023. Di sini sudah ada om saya. Nah, saya akan menanyakan terlebih dahulu pernyataan yang waktu itu om saya buat itu berdasarkan apa sampai dijadikan bahan bukti dari pihak Pak Abdurrahman. Nah, ini silakan om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Insinyur Irianto, pekerjaan saya arsitek. Saya merupakan adik dari Ibu Ami Asmiati dan paman daripada Amanda. Hari ini saya akan mencoba mengklarifikasi, menjelaskan apa makna yang saya ceritakan atau saya berikan pendapat kepada para ibu lurah, para staf kecamatan maupun lembaga instansi terkait agar tidak menjadi polemik. Dan saya membuat pernyataan ini adalah dengan keadaan sadar dan sebenar-benarnya tanpa paksaan siapapun. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi saya pada saat masuk ke dalam sudah banyak sekali para aparat juga mendapatkan izin dari Bapak pemilik rumah yang bernama Pak Abdurrahman. Kami berangkat bersama-sama dengan Ibu Asmiati, Pak Somad beserta ponakan saya Amanda. Tapi karena sudah terjadi mediasi begitu banyak orang, lalu kebetulan pada waktunya saya dimintalah pendapat oleh Ibu Lurah utamanya dengan jajaran staf lainnya. Termasuk di situ juga ada beberapa anggota kepolisian. Tetapi yang dibahas di sini adalah mengenai urugan yang mengakibatkan karena perbedaan leveling tanah antara rumah ibu pelapor dengan pemilik yang baru itu ada lebih kurang urugan itu lebih kurang 2,8 meter. Menurut versi dari ibu pelapor atau Ibu Asmiati dan keluarga bahwa itu adalah tanah urukan yang langsung menyentuh dinding rumah pelapor. Jadi tidak ada pondasinya. Tetapi menurut terlapor, beliau sudah melaksanakan fungsinya yaitu membuat pondasi. Nah, akhirnya saya dimintakanlah pendapat. Nah, saya diberikan beberapa gambar. Gambar itu berupa foto existing tanah yang saya dapat lihat langsung, yaitu berupa slope, pondasi tidak terlihat. Karena yang terlihat hanya slope. Tetapi pada saat kami mencoba meminta izin untuk menggali, karena kan kami mau melihat pondasi, tetapi tidak diizinkan dengan alasan terlalu mahal atau terlalu apa. Dan maaf. Jadi kami tidak berani atau tidak juga berhak meminta untuk melihat ke bawah. Tetapi Pak Abdurrahman dengan keluarga besar lah katakanlah itu memberikan beberapa lembar foto atau gambar. Dan saya menganalisa gambar yang ada. Jadi bukan keadaan kenyataan yang ada, berbeda. Gambar yang diberikan ke saya adalah beberapa lembar itu gambar berupa slope dan pondasi. Saya lihat gambar itu, kalau dari gambar bagus, dari gambar. Tetapi saya bikinkanlah sketsa di depan Ibu Lurah, staf kecamatan dan lain-lain bahwa apakah pondasi yang dibuat itu menggantung. Itu menggantung, di bawahnya masih tanah. Itu yang namanya pondasi gantung. Lalu saya jelaskan betapa bahayanya karena
yang namanya pembangunan atau urugan itu berarti mempunyai berat. Nah, apalagi dibikin bangunan, entah 1 lantai ataupun 2 lantai atau 3 lantai. Beban itu pasti menjurus ke bumi, ke bawah. Tetapi tekanannya tidak harus ke bawah, dia bisa ke kanan, ke kiri, ke belakangnya ini. Utamanya adalah air. Air selalu mencari jalannya untuk keluar. Nah, itulah terjadi penekanan di air. Kalau yang ke rumah, ke gang yang di depan, pintu masuk rumah Pak Abdurrahman, itu tidak masalah. Karena langsung ke jalan. Tetapi yang di belakang, air ini menekan, itu mengakibatkan awal pertama adalah dinding itu retak. Awal pertama. Dan itu sudah terjadi, keretakan itu secara terlihat kasat mata, bahkan sudah diperbaiki, retak lagi kemudian. Itu indikasi. Lalu saya bertanya, apakah itu hanya satu rumah? Ternyata tetangga sebelah itu, saya tidak sebutkan namanya, ada yang sedang membangun. Pada saat membangun, ya saya sempat ngobrol lah sedikit dengan mandor. Mendengar cerita mandor bahwa setelah digali, ternyata itu adalah tanah. Tidak ada pondasinya. Dari mana taunya? Karena dia akan membuat dinding yang baru. Dinding yang lamanya sudah retak. Begitu digali tanah, buru-burulah ditutup. Jadi yang retak adalah bukan hanya rumah pelapor atau Ibu Asmiati, tetapi seluruh rumah yang langsung berhimpitan dengan tanah terlapor atau Pak Abdurrahman. Kalau rembesan air itu Rembesan air itu adalah kita pada saat musim panas, air tetap ada walaupun tidak banyak. Air sekali lagi selalu mencari jalan keluar dia. Mencari sendiri. Selalu mencarinya pasti ke bawah. Air nggak akan ke atas kecuali pakai pompa ya. Pasti air ke bawah. Tetapi apabila ada yang menghalangi, ya dia akan mencoba menerobos. Paling tidak dia akan berdiam di situ. Itulah yang membuat dinding pertama menjadi lembab. Itu pentingnya fondasi ya. Nah, itu syarat pertama. Nah, kita belum bicara fondasi. Dinding itu apabila tidak dipondasi atau diturap, maka yang bersentuhan dengan tanah tersebut pertama menjadi lembab. Apakah itu lembab? Kalau dipegang pasti akan berasa air. Makin lama terlihat retak rambut. Bener. Lalu kemudian ukuran 1 atau 2 bulan, bahkan kalau mungkin tidak akan sampai setengah tahun, itu terjadi retak yang masif ke seluruh rumah. Dan itu mendadakan bahwa tanah itu tidak dibikin pondasi yang baik. Misalkan apa pondasi yang baik? Dia hanya buat pondasi separuh barangkali di bawah urugan. Atau dia hanya meletakkan batu tapi tanpa dicor atau disemen. Jadi tidak mendapatkan kaidah-kaidah yang baik. Dan itu sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Ini sama seperti menaruh bom waktu yang kita tidak tahu datangnya kapan. Itu akan terlihat bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan ini berhubungan dengan jiwa. Kalau kita orang yang baik, kita saja sudah menjaga kesehatan kita. Apalagi ini banyak masyarakat yang kita tidak tahu berapa banyak di dalam itu apabila ini terjadi. Sekali lagi terjadi tidak langsung, tidak. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, wallahu alam. Tapi saya memprediksikan ini akan terjadi apabila pihak terlapor tidak membuat pondasi atau turap di sepanjang terdampak, rumah-rumah terdampak. Apabila dibuat dengan kaidah yang benar, insya Allah itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau dia membuat, tetapi membuat itu hanya separuh, bahkan tidak membuat sama sekali, itu sama dengan menanam bom waktu yang akan datang sewaktu-waktu. Itu yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan pihak terlapor yang terhormat Bapak Abdurrahman, silahkan berbisnis. Kami senang sekali. Bahkan kami mendoakan biar berhasil. Tetapi jagalah lingkungan keamanan kami juga. Kami tidak berpikir untuk Bapak tidak boleh mau, tidak. Kami bersyukur, tetapi keamanan kami sebagai warga ya Mbok ya diperhatikan juga. Jadi semuanya itu menjadi baik. Dan saya sekali lagi menekankan
apabila setelah saya menyelidiki, setelah saya melihat dan bertanya, saya meyakinkan bahwa ada sesuatu yang salah pada tanah tersebut. Yaitu bisa dia buat pondasi tetapi tidak sampai bawah. Satu. Kedua, dia buat pondasi tapi tidak dengan kaidah-kaidah yang benar. Misalkan dimensi lebarnya, ketinggiannya, bahkan dari tanah dasar dia harus gali ke dalam lagi untuk penahan pondasi itu sendiri. Dan kita tidak bisa mereksa itu karena tidak boleh digali. Nah, jadi mohon izin apa yang saya sampaikan jangan dipelintir karena yang saya jelaskan berdasarkan foto yang diberikan oleh pihak pemilik tanah Pak pernyataannya dan pernyataan bahwa Pak apakah seperti ini? Oh tidak, beliau menjawab bahwa ini sampai bawah, bahkan menyebut nama sang kuasa. Dan saya bilang kalau sudah seperti itu aman, berarti itu adalah gambar dan pembicaraan beliau, bukan melihat kenyataan. Kalau melihat kenyataan saya belum prediksi karena saya belum melihat, kan tidak boleh digali. Jadi saya melihat itu berdasarkan gambar dan pernyataan dari bapak pemilik. Pernyataan yang amat meyakinkan. Yang meyakinkan, dan saya suka pernah bilang kami tidak sujon, kami percaya gitu kan. Tetapi ingat, yang kami jalankan, yang kami analisa adalah berdasarkan gambar yang diberikan oleh pihak Pak Abdurrahman. Bukan langsung kami menggali. Padahal titik pokok itu adalah pondasi atau turap yang itu tidak bisa kita lihat karena tidak diizinkan. Berarti sebenarnya belum selesai. Jadi yang saya buat pernyataan atau saya analisa adalah gambar. Kalau ditanya apakah itu sudah pasti benar, di gambarnya benar, di kenyataan belum saya lihat. Itu yang sesungguhnya karena tidak boleh digali. Padahal kalau untuk fair dan benar-benar itu harus dilihat, digali. Bahkan saya pun akan memberikan advice kepada Ibu Ami dan keluarga, dinding beliau itu dipotong atau dibongkar sebagian untuk melihat apakah di situ ada pondasi atau masih sebagian pondasi atau bahkan tidak ada pondasi sama sekali. Itu akan terlihat dan fair. Kalau memang itu pondasi, ya sudahlah. Saling bermaaf-maafan. Manusia itu nggak akan lepas dari salah, ya. Tetapi apabila tidak ada pondasi, itu sangat membahayakan. Karena apabila sudah terjadi, penyesalan itu adalah terakhir. Apabila sudah terjadi, ternyata ada korban, itu berhubungan dengan hukum. Berarti bapak-bapak kepolisian yang turun. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi kami pihak ibu itu melapor atau mengeluh bukan berdasarkan benci atau sirik, bukan. Tetapi untuk mengamankan keluarga, dan itu adalah sangat-sangat wajar sekali. Bisa dibayangkan, bisa sangat dibayangkan apabila pihak terlapor yang terjadi kebalikannya. Dia menjadi pelapor, rumah dia yang di bawah, tanah buam yang di atas, begini perasaannya. Apalagi mungkin masih punya anak masih kecil atau apa ya. Itu was-was. Saya setelah datang kedua kali pun melihat rumah kakak saya, sekarang ini saya melihat nih, itu khawatir sekali. Jujur, dan ini benar-benar itu khawatir. Itu itu sekarang tembok itu sudah melembung. Itu menandakan tanah itu sudah terdorong. Dan saya sudah memegang beberapa tempat sangat lembab, seperti baru tertimpa air hujan, padahal di dalam rumah. Kalau di luar rumah habis hujan wajar, ini di dalam rumah. Itu jadi indikasi dalam ya, ya bagian dalam rumah. Luarnya tapi kering, bukan bocor. Ya, maksudnya bagian luarnya gimana ya kalau bagian dalamnya? Wah, itu sudah pasti air. Sudah pasti tanah yang bercampur air menempel di dinding rumah pelapor. Nah, jadi ini pernyataan yang kami buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan apapun, juga tidak untuk mendiskreditkan siapapun, terutama pihak Pak Abdurrahman, tidak. Kita memberikan ini untuk mencari solusi, biar bagaimana semuanya tuh menjadi aman, tentram, bahkan bisa bergandengan tangan menjadi saudara. Itulah harapan kita bersama. Tidak dengan pertengkaran tidak akan menjadi masalah, tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah itu akan selesai dengan musyawarah. Apalagi bersangkutan dengan jiwa. Ayolah kita bertatap muka secara baik. Senyum kita kedepankan. Alim ulama itu sangat kami hargai, sangat kami hormati.
berikanlah kami pengertian dengan kealiman Bapak terlapor. Dari saya seperti itu. Apabila kurang jelas, insya Allah saya akan siap untuk dihadirkan apabila memang benar-benar diperlukan. Siap. Ya, Menurut saya pernyataan kami sudah saya buat segini saja. Sekali lagi, banyak juga kesilapan atau kekurangan dalam perkataan kami. Apabila salah, saya mohon maaf. Manusia adalah tempat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.